Nah, ini dia. Oke, jadi apa itu? Ini saya close dulu deh untuk ininya. Ini close mana nih meeting chat yang ini? Close. Nah. Oke, jadi untuk apa? Untuk UAS-nya, untuk UTS-nya kalian harus mengumpulkan atau menentukan paper atau data atau penelitian mana yang akan kalian replikasi. Boleh dari Kaggle ataupun pakai paper yang lain. Nah, kalau dari Kaggle maka nanti menyesuaikan papernya seperti itu ya. Nah, kalau dari Kaggle kan nggak ada paper ya biasanya ya. Maka kalian harus tulis papernya seperti apa. Kalau misalkan dari, paper, maka kalian cukup translate ke bahasa Indonesia. Kalau memang dia bahasa Indonesia, ya sudah oke, seperti itu. Nah, kriteria papernya adalah minimal Sinta 2, gitu ya. Jadi minimalnya adalah Sinta 2. Oke, jadi Sinta 2 ya, udah ketahuan itu Sinta 2 itu ada berapa banyak, boleh Sinta 1, boleh Ki 4, boleh Ki 3, boleh Ki 1, silahkan dicoba, nanti ini kan ke saya. Nah, setiap individu mencari materi atau mencari papernya atau mencari data-datanya yang akan dijadikan, referensi, akan dilakukan, apa itu namanya, replikasi seperti itu ya, rekonstruksi bukan replikasi ya, rekonstruksi penelitiannya seperti itu. Jadi kalau misalkan dari Kaggle satu orang ya tetap satu gitu loh. Dipresentasikan nanti kira-kira ini akan tentang apa, judulnya apa, tujuannya apa, itu aja. Seperti itu. Nanti untuk UTS-nya ya nilainya adalah dari sendiri-sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk UAS nanti kita bergantung nih, kalian akan sendiri mengerjakan penelitiannya atau bareng-bareng. Seperti itu ya. Jadi kalau bareng-bareng, kalau kelompok, kan berarti ada 3 ide tuh. Misalkan 3 orang dalam satu kelompok, maka kan ada 3 ide tuh. Silakan kalian pilih salah satu yang diterima. Seperti itu ya. Nanti kan dipresentasikan ke saya, diinikan ke saya, baru setelah itu ide ini diterima atau enggak, gitu kan ya. Karena kita mulai kuliah itu tanggal 3, ternyata tanggal 3 ya. Mulai kuliah kembali yaitu adalah di hari Rabu, maka UTS-nya saya adakan di tanggal 8. Oke ya, tanggal 8, apa itu, 8 Mei, seperti itu ya. Jadi UTS akan ada di 8 Mei, 8 Mei silahkan kalian cari, minimal adalah Sinta 2, seperti ya. Nanti kalau misalkan dia kelompok, ya kita akan naikin satu tingkat gitu kan ya. Kalau dia individu, tetap di Sinta 2, seperti itu ya. Nah, usahakan yang sudah ada codingan sama datanya. Kenapa? Biar kalian hanya perlu mereplika atau merekonstruksi saja. Ya usahakan seperti itu ya. Jadi nggak perlu kalian cari yang baru atau apa itu nggak perlu. Kalian hanya cukup mencoba terlebih dahulu seperti ini. Nah, tujuannya adalah kalian bisa mengeksplor atau bisa menerapkan materi-materi yang sudah dipelajari pada Konfis untuk penelitian tertentu. Nah, waktu itu kan sudah saya contohkan tuh bagaimana penelitian Konfis itu seperti apa kira-kira, seperti itu ya. Kan sudah saya contohkan dari penelitian saya sama Pak Zainal sama Pak Fatur ya waktu itu ya. Jadi, sudah ada contohnya silahkan. Jadi tujuannya itu sebenarnya seperti itu, untuk mengidentifikasi, boleh mengidentifikasi pohon, identifikasi yang lain. Kalau misalkan nih saya kalian juga ikut kelas bioinformatika nih, bioinformatika, maka kalian boleh jadikan satu, ini ya, jadikan satu materinya, seperti itu. Sebagai contoh, ya karena di sini computer vision ini materinya apa aja boleh, yang penting berhubungan dengan vision, maka kalian boleh mengambil misalkan nih, scanan MRI. Scanan otak, scanan tumor atau scanan X-ray-an dari yang lain gitu kan ya. Itu adalah masuk ke vision kan ya, tapi dia juga masuk ke bioinformatika. Jadi kalian boleh menggunakan proyek yang sama untuk di kelas saya. Seperti itu. Ada yang kelas saya di bioinformatika di sini siapa aja? Saya, Pak. Salma, terus siapa lagi? Gak ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Emilul Fatah, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oh, udah. Lumayan ya, ada 3 orang ya. Kan di kelas bioinformatika itu ada 21 ya kalau nggak salah. Ada 20-an gitu kan ya. Jadi yang di sini ada 3 tadi ya yang ketahuan kalau dia mengambil kelas yang computer vision sama mengambil kelas bioinformatika. Nah, di situ itu boleh pakai proyek yang sama selama materinya nyangkut sama gitu loh. Materinya itu computer visionnya ada, bioinformatikanya juga ada.
Jadi kalau bioinformatika, maka kalian harus mengambil data-data medis. Data medis ya karena computer vision, maka data medis yang visual. Boleh scanan MRI tadi, scanan otak, ya tumor otak atau yang lain-lain gitu. Dan usahakan sudah ada data, sudah ada codingan, dia sudah pakai R, pakai yang lain-lain atau pakai MATLAB gitu kan ya. Saya ini kan pakai R atau MATLAB ya. Nah, karena nanti contoh-contoh setelah ini kan UTS itu kan kita cuma melaporkan kalian cuma melaporkan apa yang akan kalian kerjakan seperti itu ya. Nanti saya nilai berdasarkan itu, lalu setelahnya kita tetap ada materi, yaitu adalah materi-materi, contoh-contoh, metode-metode sambil kalian mengerjakan untuk apa itu namanya? Untuk tugas akhirnya yaitu UAS-nya. Nah, UAS-nya adalah kalian harus sudah bisa mereplika. Sudah bisa mereplikasi atau merekonstruksi dari paper atau materi yang kalian pilih seperti itu. Nah, untuk masalah kelompok atau enggaknya nanti kita lihat setelah UTS gitu kan ya. Jadi setelah itu kita masih ada materi, setelah materi baru kita nanti akan ada progres sekitar minimal atau 2 atau 3 kali progres, setelah itu baru kita masuk ke UAS. Yang penting materinya terlebih dahulu harus selesai, seperti itu ya. Karena ini masih baru sampai segmentasi ya, belum ekstraksi fitur, belum metode-metodenya dan lainnya, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa langsung sekarang sudah berpikir agak jauh nih, berpikir jauh, saya mau metode apa ya yang mudah ya, saya mau data apa yang gampang gitu kan ya. Data yang bisa saya dapat dengan mudah dan bisa saya implementasikan dengan mudah. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan lupa Sinta 2 ya, per individu. Silahkan cari. Nggak boleh ada yang sama ya. Kan banyak paper ya. Di sini ada satu kelas ada berapa banyak ini cuman. Ada 30, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 30, 27-an ya. Berarti sekitar anggaplah ada 90-an. Berarti kan cuma 90 paper ya. Sementara paper yang tersedia itu ada banyak banget ya di luar seperti itu. Jadi silakan di-explore seperti itu ya. Itu ada dua ini ya, minimal Sinta 2 ya. Seperti itu. Waduh. 19, 10, 91. Oh, oh. Oh, oh. Gimana? Ada yang mau tanyain dulu sebelum saya lanjutin? Nggak ada? Ini sudah di-record kan ya? Oh, sudah di-record. Ya, Mas Satria, boleh raise hand Saya ya? mau izin Pak, habis Heeh. ini mau ada UTS di mata Oh kuliah ya, lain. monggo, monggo. Saya pikir ini nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa Mas. Silahkan. Saya pikir mau tanya. Gimana? Ada yang mau tanyakan nggak untuk materinya terbatas apa atau gimana? Ada yang mau tanyakan untuk yang akan dijadikan UTS gitu ya. Untuk UTS kriteria penilaiannya ya, kriteria penilaiannya yang pertama itu adalah tingkat kesulitan, ya tentu saja ya, semakin susah semakin bagus, tapi kalau terlalu susah banget ya saya tolak, sama aja gitu kan ya. Jadi jangan jangan terlalu susah banget karena nanti saya nilai ini masih dalam skop kalian atau enggak gitu. Terus, setelah itu adalah, ketepatan. Ketepatan itu maksudnya adalah kalian tepat nggak sih menganalisa tujuan dari papernya, terus metodenya apa, dan presentasinya seperti apa. Karena presentasinya ya cukup ke saya tanya-tanyain. Kalian bawa papernya, kalau bisa kalian print langsung ya, seperti itu ya. Jadi di-print langsung saja. Langsung nanti setelah kita mulai tanggal 8 ya, yang hari Senin itu kelas apa? Kelas D ya? Atau kelas E? Atau kelas F? Saya lupa. Kelas D, Pak. Kelas D. Maka kita mulai dari kelas D nanti, seperti itu ya. Kita mulai dari kelas D. Oh, ini ada Salma Nabila. Oke. Kita mulai dari kelas D, nanti di kelas D kalian tinggal sudah print tuh satu paper yang akan kalian ajukan, nanti saya langsung berikan nilai on the spot gitu kan ya. Ya mungkin majunya bisa random gitu kan. Nanti setelah itu, setelah UTS ya anggap itu adalah UTS kecil-kecilan ya. Nanti saya tanya-tanya sedikit dan lain-lain, setelah itu baru kita lanjut ke materi. Sambil kalian mempersiapkan kira-kira akan mengerjakan kelompok atau enggak. Jadi pada minggu setelah tanggal 8 itu, saya akan ini kan mau kelompok atau enggak setelah UTS. Seperti itu ya.
kelompokan atau dia sendirian seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Cukup, Pak. Sudah nggak ada ya? Ada yang ini apa itu? Setelah ini pada UTS ya kayaknya ya? Iya, Ada yang Pak. UTS? Oh, udah ya, ada yang UTS ya. UTS. Nah, kita UTS-nya di ini tanggal 8 ya. Jadi selama Lebaran, libur Lebaran kalian cari paper-paper. Kan nggak apa-apa ya, cuman browsing-browsingan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita tutup pertemuan ya. Seperti itu ya. Ini sekalian absensi, kan kita masa absensi lewat ini doang. Lewat apa? Lewat apa itu? Lewat Google Drive doang. Nah, kita sekalian absensi lewat sini. Tadi sudah benar ya ditulisnya ada D, ada E, ada F gitu kan ya. Nanti saya tinggal cek aja siapa yang menjadi partisipan. Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Sinta kenapa? Ya kan tadi untuk papernya kan tidak boleh sama. Nah, kita kan nggak tahu kalau semisal kayak teman kita itu sama kita itu bagaimana ya, Pak? Nah, oke. Ada grup kelas kan ya? Ada grup kelas. Nanti kalian list aja gitu. Yang duluan langsung ngelis. Saya mau pakai paper ini. Nah, maka yang bawah nggak boleh. Itu kan ya. Kalau sudah memutuskan paper ini, saya pakai paper judulnya yang atas gitu. Judulnya ini gitu kan ya. Nah, itu di list aja di mana? Sebelum tanggal 8 itu sudah di list oleh kalian di grup gitu kan ya. Nomor yang di atas itu maka yang ngelis di bawahnya nggak boleh sama dengan yang di atasnya. Oke ya, jadi yang di bawah, yang di bawahnya kan misalkan yang chat setelahnya itu nggak boleh sama dengan yang di atasnya. Seperti itu. Jadi kalau yang pertama kali mengelis ya berarti dia punya kebebasan lebih banyak. Kenapa? Judulnya belum diambil. Seperti itu ya. Nah, tapi misalkan nih setelah ngelis ternyata kok saya nggak cocok ya, maka kalian tinggal hapus nama kalian dari yang list kalian, terus list di bawah, list paling bawah. Jadi kalau misalkan pertama saya nomor 1 nih, terus saya nggak cocok dengan nomor 1, saya hapus nomor 1, ikut yang paling bawah. Gitu kan ya. Jadi nggak boleh nulis nomor 1 lagi. Seperti itu. Jadi nulisnya kalau merubah, dia ada di bawahnya. Jadi di bagian bawah. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah saat itu sudah yang ngelis ada 9, pas awalnya nomor 1, maka kalian setelah ngelis ulang, dia akan menjadi nomor 9. Ya, yang lain kan naik 1 ya. Seperti itu. Gitu ya Mbak ya? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Jadi nanti di list sebelum tanggal 8 ya. Sebelum tanggal 8. Tanggal 8 itu kan kita UTS, mulai UTS teman-teman untuk computer vision ya. Untuk kelas saya yang lain bioinformatika kayaknya akan di tanggal yang 9 juga karena dia hari Selasa ya. Hari Selasa. Seperti itu. Ya benar ya, hari ini kan hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 2 itu masih belum boleh ada perkuliahan soalnya. Tanggal 3 baru ada perkuliahan kan ya untuk mahasiswa ya. Iya, Kak. Ya benar kan ya. Berarti kan memang ya mau gimana lagi. Kita ketepatan di hari Selasa untuk yang bioinformatika. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk grup kelasnya tadi kan ini kelasnya ada banyak. Ada mulai D sampai E sampai F juga. Nah, itu Iya. kalau misalkan ngelis di grup kelas masing-masing bukannya nanti tetap ada yang sama gitu. Oke, nanti kalau ada yang sama, maka tinggal dilihat siapa yang duluan. Jam berapa kan ada kelihatan. Gitu kan ya. Maka yang ini harus dicoret gitu kan ya. Jadi udah ada di kelas yang lain. Biar saya yang ngecek nanti. Sebelum tanggal 8 loh ya. Jadi kalau sudah ada di list, nanti kalau misalkan ada yang ngelis baru, terus tiba-tiba judulnya ada yang sama, ya maka saya akan informasikan kalau misalkan itu ada judulnya yang sama. Atau gini, mau buat ini aja, mau buat apa? Saya buat apa itu spreadsheet aja di dalam Google Drive deh. Paling enak nih kalau Google Drive nih.
Dia mungkin lebih mudah seperti itu, Pak. Ya, saya ini kan di Google Drive. Nanti yang ngupload pertama maka saya anggap nomor pertama, gitu kan ya. Jadi nanti akan saya ini kan berdasarkan urutan, gitu kan ya, urutan upload ya. Jadi yang di bawah kalau ada yang sama dengan yang di atas maka langsung tertolak, gitu kan ya. Saya delete langsung. Kalau udah nggak ada itunya berarti tertolak, gitu ya. Atau pakai spreadsheet aja kali ya, enak ya. Spreadsheet, tapi kalau yang lain bisa ngedit itu masalahnya takut punya temennya diedit juga gitu loh. Kalau spreadsheet biasa. Kalau WhatsApp kan kelihatan itu historinya ya. Oke, kalau misalkan ini kalau Google Form juga sama ya, nggak kelihatan yang lain gitu kan ya. Karena kalian kan hanya tahu punya kalian sendiri gitu loh. Nanti saya harus lihat sama satu-satu gitu loh. Enaknya gimana ya? Pakai spreadsheet aja kali ya, tapi saya aktifkan notifikasinya saja. Nanti kalian harus login pakai email UIN kalian. Oke, email UIN kalian semuanya berfungsi ya? Iya, Pak. Fungsi, Berfungsi semua ya? Oke, nanti akan saya batasin ke email UIN aja, terus nanti akan kelihatan historinya, siapa yang menghapus mana yang menghapus siapa, gitu kan ya. Jadi kalian ada CCTV-nya. Tadi ada Mas Alfian atau apa dari kelas F itu yang angkat tangan, kenapa? Rivaldi. Kenapa, Mas? Ya, mungkin bisa pakai Google Form aja, Pak. Terus lihatnya bisa di spreadsheet tapi nggak bisa edit. Jadi cuman read only. Oh, cuma rekam ya bisa, tapi kan maksudnya tetap saya cek satu persatu kalau seperti itu. Kalau kalian kan bisa ngecek sendiri ya. Kalau di spreadsheet-nya dibuka gitu loh. Spreadsheet-nya saya buka aja berarti ya, tapi nggak boleh edit berarti ya. Oke, gitu aja kali ya. Iya. Oke, benar. Seperti itu ya. Jadi spreadsheet-nya akan saya buatin Google Form dengan format ya kelasnya apa gitu kan ya. Kelas apa, terus selanjutnya adalah nama, terus setelah itu adalah judul gitu kan ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di spreadsheet apa itu hasil dari teman-teman kalian tanpa kalian bisa mengedit seperti itu ya. Jadi kalau tanpa mengedit kan aman ya. Oke, jadi terima kasih Mas idenya Mas ya. Jadi bisa seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya belum buat loh ya untuk ininya. Nanti di folder yang sama. Ini Abel. Nggak ada? Gimana? Nggak ada? Nggak ada nih. Angkat tangan nggak ada? Oh, ini ada 74, lumayan ya. Yang mau UTS kan juga ada ya setelah ini ya. Helmi Nur Hafidz. Ini ada juga nih. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, karena nggak ada kita ini ya kita tutup. Semoga puasa kita lancar ya. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan berkah hingga sampai nanti di hari Idul Fitri akan datang seperti itu ya. Yang akan datang ya masih berapa 1 minggu lagi ya Insya Allah ya. Oke, saya ucapkan minal aidin wal faizin sebelum kita berpisah dan bertemu kembali insya Allah di setelah Lebaran gitu kan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya kiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekamannya akan saya upload di Google Drive.